Assalamualaikum sebagai sapaan merdu umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina bil ihsan wa ikramil alami wa harrama alaina bil quwwati fi dinil Islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil imam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ilal huda. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Identitas agama merupakan fenomena fundamental bagi masyarakat Indonesia dibandingkan ras, suku, dan spirit kebangsaan. Agama diakini sangat memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Demikian psikologi kesimpulan pada Association of Asian Social Psychology di New Delhi, India, tentang pengaruh identitas nasional, etnis dan agama terhadap multikulturalisme yang ada di Indonesia. Konsekuensinya, sebagai pengaruh suatu agama di Indonesia, ia akan dihadapkan bukan hanya dengan umat seagama, melainkan dengan umat yang berbeda agama. Dari sini kira-kira, apakah semua agama benar atau agama yang dianutnya saja yang benar? Pertanyaan tersebut menjadi penting direnungkan karena jika seorang individu beragama memiliki keyakinan bahwa Semua agama benar dan berakidah sama-sama. akan tetapi jika seorang individu beragama memiliki kesimpulan bahwa Hanya agama yang dirinya saja yang benar, yang akan dianggap berakidah sama.
Hamba berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling ke belakang. Sungguh itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan membiarkan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dewan Hakim yang mulia hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul atau kasus yang turunnya ayat tersebut masih relevan dengan ayat sebelumnya yang membicarakan tentang pemindahan kiblat
Allah Ta'ala tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak mengurangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Firman Allah pada ayat tadi merupakan landasan memberi sikap benar dalam beragama. Secara tekstual, ayat tersebut terkait dengan kisah Al-Asma, putri Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu didatangi ibunda Sayyidatina Khadijah yang belum beragama Islam. Al-Asma pun bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, bolehkah hamba berbuat baik dan menerima pemberian ibunda Khadijah yang tidak seagama?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Boleh wahai Al-Asma, putri Abu Bakar As-Siddiq." Sikap Rasul ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkannya Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim yang bersumber dari Abdullah bin Zubair. Demikian dalam konteks kemanusiaan yang berbagai kebenekaan yang ada, termasuk beda agama, tidak dibenarkan menutup dua ukhuwah hanya karena beda rumah ibadah. Tidak dibenarkan menutup ruang kerjasama hanya karena beda agama. Tidak dibenarkan menutup ruang persaudaraan hanya karena beda ras dan kesukuan. Setuju? Kini saatnya kita sebagai bangsa Menatap masa depan dengan mau bergaya